Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, mengirim 3 peserta beasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi Malaysia. Ketiga peserta beasiswa tersebut adalah Julius Rivaldo Beanal, jurusan Geological Engineering pada program Bachelor of Petroleum Engineering with Honors di EPU University. Febriana Jawame, jurusan Business Management pada program Bachelor of Arts in Business Management di EPU University. Arnold Janampa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris pada program Bachelor in Business Management di UCI University. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, bidang perencanaan Ferry Magai Uamang mengatakan, mengirimkan peserta beasiswa menempuh pendidikan ke luar negeri sebelumnya pernah dilakukan di zaman masih Lembaga Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro, namun sempat terhenti. Namun masa kepengurusan YPMAK saat ini, program tersebut kembali dilakukan. Sebab menurut Ferry, di kepengurusan sekarang ini pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan menengah ke atas. Dengan harapan, peserta beasiswa tidak hanya dibiayai tetapi harus memperhatikan kualitas. Jadi tentu kalau untuk studi di luar negeri persyaratannya tetap ketat ya. Kemarin memang di awal kita ajukan 5 anak, tetapi di dalam persetujuan memang karena ada beberapa hal yang kurang dari mereka di dalam kriteria itu, sehingga tinggal 3 anak saja, terutama mereka punya prestasi yang menjadi persyaratan. Kemudian yang kedua itu dari suku juga menjadi prioritas, jadi kita lebih mengutamakan Amume dan Kamoro. Kemudian juga selain itu pengurusan bahasa Inggris. Jadi kriteria untuk studi di luar negeri memang ketat ya. Bukan hanya kita asal kirimkan, tapi benar-benar melihat kemampuan dari siswa itu sendiri. Kemudian juga jurusan-jurusan yang mereka ambil juga kita lihat jurusan yang benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jurusan yang benar-benar bagus yang dibutuhkan baru kita bisa. Itu menjadi salah satu syarat juga. Memang di sebelumnya di zaman LPMAK pernah ada program untuk studi di luar negeri seperti kirim anak-anak ke Cina, kemudian ke Jerman, tetapi tidak ada yang berhasil. Jadi pulang semua di saat itu, sehingga di zaman LPMAK itu sempat berhenti program pengiriman peserta ke luar negeri. Sampai dengan zaman di LPMAK periode pertama juga tidak ada program untuk mengirimkan siswa ke luar negeri. Di zaman kita saat ini baru mulai. Jadi kalau ditanya ini program baru atau program lanjutan, jawabannya adalah program baru yang kami cetuskan supaya ke depan kami tidak hanya kirim anak ke Malaysia, tetapi kita juga akan kirimkan ke negara-negara besar yang lain seperti Amerika, Australia, dan negara-negara maju yang lain supaya anak-anak kita bisa bersaing di dunia internasional. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, Leonardus Tumuka mengatakan, awalnya ada 5 anak yang terseleksi, namun hanya 3 anak disiapkan dengan baik oleh mitra pendidikan. Ketiga anak ini telah diperkuat dari segi bahasa, pengetahuan sains, dan yang lainnya hingga bisa lolos menempuh pendidikan di luar negeri. Adik-adik kita ini yang kita kirimkan, itu kita siapkan dengan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya ambil saja, kirim, kali ini tidak lagi seperti itu, kita harus siapkan. Jadi yang dari 5 yang kemudian terseleksi 3, baik dari segi bahasanya, kemampuan pengetahuan sainsnya itu sudah disiapkan. Demikian juga dengan tadi tambahan saja terkait dengan yang lolos di PDN juga kita siapkan. Kita siapkan waktunya tidak terlalu panjang, hanya 3 bulan saja. Tapi efeknya 2 lolos. Kita sudah mulai shiftingnya ke kualitas, bukan kuantiti lagi, bukan kuantitas, bukan jumlah yang banyak-banyak gitu. Karena faktanya kita kirim banyak, tetapi kemudian kita mau dapat kualitas itu justru jadi sulit. Bukan tidak ada kualitas dari jumlah yang banyak itu, tapi kita sudah mulai shifting ya dari kebiasaan pola lama pemberian beasiswa yang lama ke kualitas. Karena mau tidak mau ini kita juga harus siapkan SDM unggul ya, untuk bisa bersaing di dunia, di Indonesia maupun internasional. Nah ini yang saat ini sedang kita siapkan. Dia Kamoro harus berkualitas, kelahiran harus berkualitas, Papua harus berkualitas untuk kita bersaing. Jangan terus-terus kita dibilang tidak mampu Papua, terus
terus kita afirmasi, terus tidak perlu itu. Kita berharap kemampuan kita itu bersaing dengan dimanapun kita berpijak, kita siap bersaing. Nah, jadi kita harus lebih baik, lebih hebat dari kita. Mujiono Restu Andri melaporkan.